Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita bisa membentuk seorang anak jadi pribadi yang kuat dan berkarakter? Ternyata ya perjalanan ini seringkali dimulai jauh sebelum mereka lahir, yaitu dari sebuah nama. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa sih yang diperlukan untuk membesarkan seekor singa? Tentu ya, kita nggak lagi ngomongin singa beneran, tapi seorang anak dengan hati yang pemberani. Perjalanan kita mulai dari tempat yang paling awal dan paling personal. Kita masuk ke bagian pertama, sebuah nama, sebuah harapan. Kenapa? Karena disinilah semua doa dan cita-cita orang tua pertama kali dititipkan. Kita ambil contoh nama Hamzah. Dalam bahasa Arab, artinya itu singa, kuat, dan teguh. Coba deh bayangin, ini tuh bukan sekedar panggilan kan? Ini udah kayak sebuah pernyataan, sebuah doa, supaya si anak punya keberanian dan keteguhan hati. Dan ini dia intinya, sebuah nama itu adalah cerminan harapan. Waktu orang tua memilih nama, itu sebenarnya udah jadi langkah pertama mereka dalam membentuk karakter si anak. Bisa dibilang itu adalah doa pertama mereka. Nama sekuat ini pastinya punya cerita yang gak kalah hebat di belakangnya. Yuk kita lihat gimana nama ini benar-benar hidup dalam kisah seorang pahlawan sejati, Sang Singa Allah. Di sini kita bisa lihat perjalanan hidup Hamzah. Keren banget ya. Coba perhatiin deh setiap momen pentingnya. Dari keputusannya masuk Islam dan jadi pelindung kaum muslimin, sampai jadi komandan pemberani di Perang Badar, semuanya benar-benar ngegambarin arti namanya. Sampai puncaknya pengorbanan beliau yang luar biasa membuatnya dijuluki pemimpin para syuhada. Ini bukti nyata kalau sebuah nama bisa jadi takdir. Dan warisannya itu terangkum dalam gelar yang, wah luar biasa banget. Asadullah Al-Ghalib, singa Allah yang selalu menang. Ini bukan sekedar julukan loh. Ini adalah inti dari kekuatan dan kesetiaan beliau. Inilah sosok idola di balik nama itu. Oke, kita udah punya sosok idealnya, keren banget. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngebangun hati singa yang sama di anak-anak kita zaman sekarang? Gimana cara kita bawa inspirasi ini ke dunia nyata? Nah, disinilah kita pindah dari inspirasi ke aksi. Yuk kita bedah gimana cara membangun fondasinya. Kita akan mulai dengan 5 pilar penting dalam pendidikan karakter. Pesan dari gambar ini sebenarnya simpel banget, tapi dalam. Pendidikan karakter yang sesungguhnya itu mulainya ya di rumah, bukan cuma di sekolah, justru di momen-momen kecil sehari-hari kayak gini. Menurut Pautpedia, ada 5 nilai inti yang jadi fondasi karakter. Ada religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Anggap aja kelima hal ini tuh kayak arah mata angin di kompas moral anak kita. Ini yang bakal jadi penunjuk jalan mereka. Terus gimana cara nanemin nilai-nilai ini? Ada 4 tahap perjalanannya. Pertama, kita kenalin dulu konsep baik itu apa. Terus kita biasain lewat contoh dan rutinitas. Kalau mereka udah lakuin, kita kuatin dengan pujian. Dan terakhir, kita ajak mereka refleksi. Kenapa ya hal baik itu penting? Ini kayak peta jalan yang praktis banget buat kita para orang tua. Oke, hati yang kuat udah. Tapi, seekor singa itu kan gak cuma butuh hati yang kuat ya, pikirannya juga harus tajam. Nah, sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya. Gimana caranya kita mengasah otak mereka yang lagi berkembang pesat? Sip, di bagian ini kita bakal fokus ke strategi-strategi praktis buat dukung perkembangan otak anak. Hal pertama yang penting banget, kita perlu paham dulu cara anak kita belajar. Coba deh perhatiin anak Anda di rumah. Apa dia tipe yang impulsif? Yang kalau lihat mainan baru langsung coba aja, trial and error gitu. Atau dia tipe reflektif, yang ngamatin dulu, mikir dulu, baru bertindak. Dengan kenal gaya belajar mereka, kita bisa kasih dukungan yang paling pas. Dan yang paling asik, kita nggak perlu tuh alat-alat canggih atau mainan mahal. Justru, kegiatan sehari-hari di rumah itu yang paling manjur. Ajak mereka ngitung piring, minta tolong salin daftar belanjaan, atau sekedar baca buku bareng sebelum tidur. Simpel kan? Tapi ini semua efektif banget buat merangsang pikiran mereka. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Yuk kita tarik benang merahnya. Kita udah membahas perjalanan dari sebuah harapan dalam nama sampai ke langkah-langkah nyata buat membangun karakter dan juga kecerdasan. Dan rasanya kutipan dari Ki Hajar Dewantara ini pas banget buat nutup pembahasan kita. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dalam banget ya. Ini ngingetin kita kalau peran pendidik yang paling utama itu ya ada di kita para orang tua, di rumah kita sendiri.
Kita semua ini adalah guru. Jadi intinya apa? Semuanya itu dimulai dari sebuah harapan yang kita titipkan lewat sebuah nama. Harapan itu kemudian kita bangun, bata demi bata, lewat karakter setiap harinya. Dan terakhir, kita asah terus lewat rasa ingin tahu dan bimbingan kita. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Nama itu adalah harapan yang kita tanam. Tapi cerita hidup anak kita nanti itu adalah hasil dari karakter yang kita bangun sama-sama, hari demi hari. Pertanyaannya sekarang, cerita seperti apa yang akan kita bantu mereka tulis?